Ada yang cari muka ke Pak Prabowo Subianto. Masa nggak inget sih sama ucapannya sendiri waktu sebelum Pilpres kemarin? Soalnya ya adalah dia menyinggung Pak Prabowo Subianto yang katanya kalau dipegang Pak Prabowo ini pemerintahnya bakal seperti ini, seperti itu. Sekarang kok beda tuh argumentasinya. Nggak inget ya? Atau jangan-jangan nih benar sama ramalannya Gus Dur waktu itu soal beliau ini. Nah, sudah ketebak kan siapa itu? Tapi sebelum itu, halo sobat-sobatku semuanya, kawan-kawanku semuanya, selamat datang kembali di Yuda Media. Tentunya masih barengan sama aku di sini yang akan menemani kalian untuk mencari informasi menarik apa hari ini seputar dunia perpolitikan tanah air. Dan daripada menunggu lama, yuk mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Kali ini kita akan membahas Mbah Sengkuni ya. Waduh, Mbah Sengkuni langsung banget ya. Kalian tahu nggak? Di video dia yang terbaru, Mbah Sengkuni ini seolah-olah memuji habis-habisan pemerintahan Pak Prabowo. Padahal sebelum dia membuat video ini, dia itu pernah mengatakan bahwa kepemerintahan Pak Prabowo bisa makin bobrok, katanya begitu. Ini waktu Nih itu videonya nih. nih. Judul video ini, Indonesia bisa makin bobrok. Jadi rezim Prabowo ternyata merupakan kelanjutan atau kontinuasi belaka dari rezim bobrok Jokowi. Saya khawatir masa depan Indonesia di bawah Prabowo Subianto bisa lebih terpuruk lagi. Tuh kan. Tapi sekarang nggak ada hujan, nggak ada panas, dia malah memuji-muji gitu. Seakan-akan dia tuh ada maunya gitu, ada udang di balik bakwan. Kalian tahu nggak? Dia itu mengungkit-ungkit jasanya di saat dia mendukung Pak Prabowo 2 kali pilpres. Ini Dari selalu pilpres nih, 2014 sampai ya. ke 2019. Bahkan dia mengatakan bahwa dia itu pernah menjadi tim pemenangan Prabowo Hatta di 2014 katanya. Dan berlanjut ke 2019 sewaktu Pak Prabowo berdampingan dengan Sandiaga Uno. Masih dia ungkit. Oke, diungkit masalah itu. Aduh, masuk kuni. Dia lupa kali ya bahwa waktu 2014 dia mendukung Pak Prabowo, di mana saat itu Pak Prabowo keok. Jadi ketahuan kan? Nah, kemudian lanjut di Pilpres 2019, dia juga mendukung Pak Prabowo berdampingan dengan Sandiaga Uno, keok lagi. Tapi setelah dia meninggalkan Pak Prabowo di Pilpres 2024, dia saat itu mendukung Anies Baswedan, malah capres yang dia tinggalin itu malah menang. Berarti sudah tahu Berarti yang sial jawabannya ya. siapa? Ya yang sial itu yang Mbah Sengkuni. Kenapa saat 2 kali Pilpres mendukung Pak Prabowo nggak menang? Tiba-tiba aja ditinggalin Pak Prabowo dan dia mengalih dukungan ke Pak Anies Baswedan, malah menang Pak Prabowo-nya. Dan Pak Aniesnya keok di saat dia dukung. Nah, berarti yang sial siapa? Yang Mbah Sengkuni lah yang sial. Lah, tapi sekarang dia pengen seolah-olah pengen diterima gitu ya di pemerintahan Pak Prabowo. Sorry ya. Kalau kata Pak Prabowo mah sorry ya. Ini kita saksikan videonya. Saya pernah membangun persahabatan yang tulus dengan Presiden Prabowo Subianto paling tidak selama 10 tahun antara 2014 sampai 2024. Ini mungkin kali ya, mungkin Mbak Amin Rais itu memikirkan kalau karena Pak Prabowo menang nih, saya mau ini aja deh, PDKT aja gitu, karena sebelumnya sudah mengatakan yang tidak baik lah ke Pak Prabowo Subianto. Mungkin dengan cara ini gitu, makanya beliau dinotis sama Pak Prabowo Subianto supaya diingat-ingat sama Pak Prabowo Subianto. Tapi yang tidak disadari ketika beliau ini mengatakan hal itu, justru sebenarnya beliau itu membongkar dirinya sendiri gitu loh, membongkar keburukannya sendiri, membongkar kegagalannya sendiri. Kenapa?
Karena sebelumnya Pak Prabowo ini kan bersama dengan Mbah Amin Rais nih. Sebelumnya ya, sebelum yang Pilpres tahun 2024 ini. Selama bersama Mbah Amin Rais, Pak Prabowo gagal menjadi presiden. Ternyata ketika Mbah Amin Rais sudah lepas dari Pak Prabowo Subianto, menang. Berarti gimana? Berarti selama ini ya percuma aja gitu loh narasinya soal saya pernah membangun kedekatan dengan Pak Prabowo Subianto selama sekian tahun. Ya orang-orang itu tahu Mbak Amin Rais, tahu orang-orang. Cuma ya orang-orang juga tahu lagi gitu loh. Bagaimana perbedaan sikapnya Pak Prabowo waktu itu yang gebrak meja, kita masih inget tuh. Yang gebrak meja dengan Pak Prabowo yang kemarin Pilpres 2024. Beda, lebih adem sekarang ketimbang yang dulu, ya kan? Bahkan saya pernah menjadi anggota tim penasihat pemenangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta dan Capres-Cawapres Prabowo Sandiaga Uno. Puluhan kali saya pergi ke Hambalang di kediaman Prabowo dan lebih sering lagi pergi menghadiri rapat-rapat di Kartanegara. Nah, dari puluhan kali bertukar pikiran dengan Prabowo dan mengetahui keluasan wawasannya, saya bisa menyimpulkan memang dia layak memimpin bangsa Indonesia. Pengalamannya di dunia militer dia peroleh sejak 1970 ketika masuk ke Akmil di Magelang. Beda ya sama sebelumnya. Kalau secara di fikir logika gitu ya, dengan argumentasi Mbah Amin Rais yang mengatakan membangun persahabatan dengan Pak Prabowo sekian tahun, cukup lama bersama dengan Pak Prabowo Subianto, harusnya sih ketika bertemu gitu disambut dengan baik ya harusnya. Tapi cukup berbeda dengan kali ini nih. Karena sempat muncul sebuah rekaman gitu ya. Ketika Mbah Amin Rais ini mendatangi pelantikannya Pak Presiden waktu itu, Pak Presiden Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran, itu sayang sekali seperti tidak mencerminkan dulunya pernah seberjasa itulah. Ini dia. Tuh, iya sendirian dong bayangin. Mantan ketua MPR sendirian, kayak mustahil gitu. Pastinya ada loh orang yang bersama dengan beliau, tapi enggak nih. Sewaktu kemarin tuh ya. Iya, ini dia. Dan lucunya lagi tuh ketika setelah menghadiri acara ini ya, Mbah Amin Rais masih menyempatkan waktu untuk bertemu dengan rekan-rekannya di forum kebangsaan biasanya. Seperti biasanya, menyudutkan Pak Joko Widodo dan kawan-kawannya, keluarganya, ya seperti itulah. Ya seperti biasanya teman-teman. Atau jangan-jangan langkah Mbah Amin Rais untuk mencoba PDKT lagi dengan Pak Prabowo Subianto itu karena ada isu yang mengatakan partainya Mbah Amin Rais ini lagi gak baik-baik aja nih. Partai Umat saat ini sedang mengalami konflik internal. Tuh, wah. Partai Umat sesungguhnya ada idealisme kita yang kita ingin hadirkan ketika kita membentuk Partai Umat. Partai Umat menjadi sebuah partai yang ingin mengisi kekosongan politik atau melakukan koreksi politik terhadap tata kelola partai-partai yang telah menjelma menjadi milik orang per orang atau milik keluarga tertentu, dan ini menjadi sumber kekuasaan keluarga tersebut dan juga menjadi sumber keuangan dari keluarga-keluarga tertentu. Partai Umat ingin mengkoreksi itu. Itulah yang kemudian narasi yang kita bangun dalam rangka mengkonsolidasi seluruh kekuatan dari seluruh wilayah di tanah air ini. Oh, seperti itu. Tapi apa yang terjadi hari ini, Partai Umat yang kita ingin jadikan sebagai partai alternatif akhirnya juga terjebak di dalam sebuah tradisi tata kelola partai yang sudah ada itu, yaitu partai yang dimiliki oleh keluarga-keluarga tertentu. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik sebagai pedoman
tata kelola partai itu diam-diam dirubah oleh oknum tertentu dalam rangka untuk mengambil kewenangan penuh berada di tangan satu orang. Pak Amin ingin menjadikan mantunya sebagai ketua umum partai kembali, dan ini mengalami penolakan dari seluruh wilayah tanah air. Mungkin ada satu dua provinsi yang masih bersama dengan Pak Amin dan anak bantunya, tetapi sebagian besar mereka melakukan perlawanan, termasuk para pendiri partai. Memang ini cukup memprihatinkan. Tapi kalau kita mencoba untuk melihat sejarah mengapa Partai Umat ini lahir, tentu ada persoalan subjektivitas dari Pak Amin waktu itu. Mungkin kita semua tahu bahwa Partai Amanat Nasional yang didirikan oleh Pak Amin itu dalam perjalanannya mereka meng-kick out Pak Amin, sehingga Pak Amin menjadi seseorang yang tidak lagi berada di lingkaran partai politik. Kami beberapa orang kemudian mengambil inisiatif untuk memprakarsai membuat sebuah partai politik itu. Ada nama-nama di dalamnya, Putrajaya, kemudian ada Chandra, Tirtawijaya, dan ada beberapa nama lainnya. Oh, ternyata di internalnya Partai Umat itu lagi nggak baik-baik aja, teman-teman. Ada usaha upaya yang dilakukan oleh Mbak Amin Rais untuk memajukan putranya lagi dan mantunya untuk menjadi ketumnya lah ibaratnya. Tapi ternyata itu mengalami penolakan seperti itu. Jangan-jangan gara-gara ini nih, makanya statementnya ke Pak Prabowo itu berbeda dari sebelumnya. Berusaha untuk PDKT lah gitu ke Pak Prabowo Subianto. Siapapun capres yang mengambil Gibran sebagai cawapresnya, itu sesungguhnya resep kekalahan, resep kerugian politik, resep kehancuran. Menarik lagi nih. Selain tadi itu Mbak Amin Rais tampak sendirian gitu, sekarang ini sesudah Pilpres kemarin, Mbak Amin Rais tiba-tiba tuh berhenti di sebelahnya mobil Pak Prabowo Subianto terus salaman sama Pak Prabowo Subianto. Tapi tidak seperti seseorang yang seseorang yang seseorang yang memiliki rekam jejak yang luar biasa dengan Pak Prabowo. Karena setauku sih ya, kalau kayak gitu kan biasanya dikasih waktu sedikit lama lah ketika bertemu dengan rekannya seperti itu. Kali ini enggak. Pak Prabowo sangat terburu-buru sekali, kayak salaman, terima kasih, terus lanjut lagi. Kayak tidak mencerminkan lah ya kalau beliau ini punya rekam jejak yang baik dengan Pak Prabowo Subianto, apalagi dengan statementnya sebelum Pilpres kemarin. Emang kalau dipikir-pikir Mbak Amin Rais ini sering kali mengatakan sesuatu kayak sesumbar di awal, tapi pada endingnya itu malu. Contoh, selain hal ini ya, selain soal masalah Pak Prabowo ini ya, contoh seperti IKN. Bayangin, Mbak Amin Rais itu pernah mengatakan IKN mangkrak dan tidak bisa melaksanakan upacara 17 Agustus di 2024 kemarin. Tapi kenyataannya bisa. Jadi Mas Jokowi atau Mas Wiwi, saya lagi-lagi yang disalahin itu Pak Jokowinya. Mengingatkan ya, karena Anda nampak galau dan risau dan bingung. Taunya tuh dari Jadi mana? kalau bisa gitu please stop worrying and stay apa. calm if you can. Ya. Jadi berhenti bingung dan kalem-kalem sajalah ya Mas Jokowi ya, kalau Anda bisa ini. Nah, di berbagai kesempatan Anda bilang mulai Juli nanti aku akan ngantor di IKN. Di mana Mas ngantornya? Bahwa IKN itu sebuah proyek pemborosan. Pasti mangkrak dan betul-betul yang luar biasa. Kita tidak bisa paham bagaimana mungkin orang-orang asing dipersilahkan datang ke IKN, bisa punya hak guna tanah dan berbagai istilah lain lah, di mana mereka itu boleh tinggal sampai
190 tahun. Nah, saudaraku, ada baiknya dalam kesempatan ini saya mengingatkan Presiden Jokowi supaya tidak bingung lagi. Karena apa? Orang yang bingung itu tidak akan bisa mengambil keputusan yang benar dan bijak. Sekarang kira-kira siapa yang bingung? Dengan keputusannya Mbah Amin Rais yang tiba-tiba mengubah statementnya menjadi memuji Pak Prabowo Subianto, kira-kira siapa yang bingung? Pak Jokowi waktu itu atau Mbah Amin Rais yang sekarang? Dan menariknya lagi ketika Mbah Amin Rais mengatakan mangkrak, tidak terjadi itu. Ternyata masih berlanjut seperti itu. Dengan tujuan apa? Jujur saja saya sampai sekarang tidak tahu apa yang menjadi motivasi Amin Rais dalam menggulingkan Gus Dur. Jadi kalau mau dikata, Amin Rais ini memang sukanya mengguling-gulingkan orang lain dan hanya dia dan Tuhan yang tahu motivasinya. Saya khawatir bahwa jika orang ini terus-menerus eksis di dunia politik sampai sekarang, Indonesia tidak pernah akan baik-baik saja. Dan di dalam cerita orang belakang Gus Dur, saat mereka mencoba memberikan penawaran melawan akan massa yang dikumpulkan Amin Rais, Gus Dur malah justru menentang dan melawan pemikiran yang bersifat kudeta melawan kudeta. Bahkan ia mengatakan bahwa jabatan di dunia ini tidak sepenting yang para pembelanya pikirkan. Bahkan Gus Dur mengeluarkan sebuah kalimat legend. Sudahlah, tenang saja. Biarkan dia bermain. Orang seperti dia akan menjadi gelandangan politik di seumur hidupnya. Dan kalimat ini terbukti sampai sekarang. Saya melihat bahwa Gus Dur ini adalah seorang visioner yang bisa melihat jauh ke depan, bahkan sampai era setelah dirinya tidak ada. Gus Dur meramalkan tokoh bernama Amin Rais yang dicap sebagai Sengkuni ini sebagai gelandangan politik. Padahal kalau mau dilihat, secara fisik Gus Dur sangat terbatas, apalagi dalam mata fisiknya. Tapi bicara tentang mata yang memandang ke depan secara non-fisik, Gus Dur paling jago. Ramalan yang ia katakan hampir bisa disejajarkan dengan ramalan Jayabaya dan Wangsit Siliwangi yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu ada di atas pemuda yang berdiri di atas kepala banteng. Ramalan ratusan tahun silam yang menjadi kenyataan di saat ini oleh kepemimpinan Joko Widodo. Kembali lagi ke Sengkuni Amin Rais yang sekarang sudah dibuang oleh PAN. Ketua MPR, Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Nah loh kan, lagi-lagi selain ramalannya Gus Dur waktu itu yang pernah mengatakan kalau Mbah Amin Rais bakal menjadi gelandangan politik, beliau juga mengatakan kalau Mbah Amin Rais ini seorang penipu. Sekarang dengan rekam jejak yang sudah kalian tonton, gimana kalau menurut kalian teman-teman? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri, sampai jumpa.